Sampah adalah segala sesuatu yang tersisa akibat dari aktivitas manusia sehari-hari. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah diurai, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit untuk diuraikan. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah seorang warga di tempat saya berada. Bagaimanakah tanggapan warga tersebut mengenai sampah yang ada di sekitar dan juga sampah rumah tangga? Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Meliani, NIM 1924 dari PGSD Lokal 5A. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang ibu saya, yaitu tetangga saya di Minangkabau. Kita sapa dulu ya ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana keadaannya, Bu? Apa sehat? Alhamdulillah sehat ya. Bu, boleh perkenalkan terlebih dahulu namanya? Baiklah, saya perkenalkan nama saya. Nama saya Hasni, umur 42 tahun. Pekerjaan sebagai apa, Bu? Pekerjaan saya sebagai rumah tangga. Baik, terima kasih Bu telah memperkenalkan dirinya. Ibu ini bernama Ibu Hasni, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga ya. Bu, di sini saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu tentang pekerjaan saya, yaitu materi sampah. Nah, bicara tentang sampah, pasti Ibu udah familiar ya tentang sampah ini. Nah, apa pendapat Ibu tentang sampah itu? Baiklah, saya membicarakan tentang sampah itu. Sampah adalah bahan yang tidak bisa digunakan. Sebagai sampah, tempat pembuangan sampah saya ada tempat pembuangannya, yaitu dibuat lubang Ya. Nah, menurut Ibu ini sampah itu adalah sesuatu hal yang tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Pasti dalam keadaan saat sekarang ini penduduk bertambah banyak, masyarakat bertambah banyak ya. Pastinya Ibu sendiri merasakan bahwa sampah ini akan menimbulkan akibat yang buruk terhadap kesehatan kita. Nah, bagaimana sekarang kita rasakan ya Bu ya, bahwasanya sampah ini telah banyak disebarkan sama orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab ya, dan juga mungkin orang tersebut tidak mengetahui bagaimana pengelolaan sampah itu dengan baik ya Bu, mungkin seperti itu ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sampah itu adalah segala sesuatu yang tersisa akibat aktivitas kita sehari-hari, baik itu sampah itu dari sampah padat maupun sampah cair. Baik Bu, tentang mengenai sampah ini, apakah Ibu tahu ada berapa jenis sampah yang ada di sekitar kita? Baiklah, sampah yang kita ketahui sekarang ada dua jenis, yaitu sampah organik dan non-organik. Ya, itu sampah organik dan sampah non-organik atau sampah anorganik ya. Dimana sampah organik ini yaitu sampah yang mudah diuraikan Bu, atau sampah yang mudah membusuk. Ya, contohnya itu sampah sayur-sayuran atau sisa makanan ya Bu ya. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini adalah sampah yang sulit untuk diuraikan dan sulit untuk membusuk. Contohnya ada apa Bu? Ada plastik, ya ada tempat makanan yang kita bawa di tempat warung-warung itu ya. Botol minuman, ada apa lagi? Ada karton ya, bekas karton, lalu kertas dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita dalam masa pandemi ini pasti kita itu dalam mengantisipasi diri kita memakai masker ya Bu ya. Nah, masker itu juga sulit untuk diuraikan Bu. Jadinya kita harus tahu dulu bagaimana pengelolaan sampah ini. Nah, biasanya Ibu untuk mengelola sampah ini bagaimana? Dibakar dulu. Ibu ini mengolah sampahnya itu dibakar. Nah, dari yang saya ketahui,
Kalau membakar sampah ini tidak apa-apa selagi sampah itu masih sedikit ya Bu ya. Tapi kalau jumlah sampah itu banyak, itu akan menimbulkan kepada kerusakan pencemaran udara, sesaknya nafas kita akibat bau asap dari sampah tersebut yang tidak sedap ya. Nah, tentang pengelolaan sampah ini kita ketahui juga itu mendaur ulang kembali ya Bu ya. Di sini mendaur ulang itu tentunya kepada botol minuman tadi ya, mungkin bisa kita buat dengan tas atau membuat kerajinan yang lain seperti bunga ya Bu ya. Nah, di sini kita akan untuk lebih mengetahui lagi, kita akan mempraktekkan mana sampah organik dan mana sampah yang anorganik ya Bu ya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan langsung untuk pemilahan sampahnya, mana yang sampah organik dan juga sampah yang anorganik ya Bu ya. Terlebih dahulu kita memakai sarung tangan dulu ya sebagai antisipasi kita dari kuman. Nah, yang pertama saya ada dua tempat sampah, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, kita akan langsung memilah sampahnya. Nah Bu, di sini ada botol minuman. Ya, botol minuman ini termasuk sampah apa Bu? Sampah anorganik ya Bu ya, karena plastik ini sulit untuk diuraikan. Maka kita masukkan ke tempat sampah warna. Nah, selanjutnya apa Bu? Ya, selanjutnya sampah organik ya. Di sini saya ada sisa sayuran. Nah, sisa sayuran ini ada buncis yang telah membusuk ya. Nah, di sini saya kita masukkan ke dalam atau sampah yang organik karena ini bisa membusuk dan untuk sebagai pupuk kompas ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi Bu? Nah, ada plastik. Ini plastik ini termasuk sampah yang anorganik. Tempat sampahnya itu berwarna merah ya. Selanjutnya ada kulit bawang. Nah, di sini ada kulit bawang. Kulit bawang ini bisa sebagai pupuk juga, jadi dan mudah untuk diuraikan ya Bu ya. Jadi kita masukkan ke dalam sampah yang organik ya. Selanjutnya ada plastik lagi, yaitu pada sampah anorganik. Nah, selanjutnya ada kotak minuman lagi nih. Kotak minuman ini kita masukkan ke dalam kotak sampah yang merah organik. Nah Bu, tentang sampah yang anorganik tadi, karena ada botol minuman bekas ya. Nah, di sini ada seorang warga kita yang membuat kerajinan dari kotak ale-ale ini, itu dijadikan menjadi tas seperti ini. Ini semuanya ring dari kotak ale-ale ini ya Bu ya, digunting lalu disatukan dengan tali. Nah, ini juga bisa kita bawa ke pasar. Nah, jadinya kita tidak perlu lagi untuk membeli kresek di pasar dan menambah sampah yang ada di rumah. Nah, ini lagi bagus juga ya, karena ada manfaatnya dan juga ada nilai jualnya ya. Kan ini juga besar ya untuk belanjaan kita 1 minggu. Oke Bu, jadi sampah tadi ada berapa jenis Bu? 2. Jadi ada 2, itu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, untuk sampah anorganik ini karena susah diuraikan, nah bisa kita buat kerajinan sepertinya tas ini ya. Nah, yang bisa kita bawa ke pasar untuk belanja. Nah, itulah dari jenis-jenis sampah dan contoh dari pendaur ulang ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja dampak dari sampah ini terhadap kesehatan kita maupun terhadap lingkungan kita. Menurut Ibu, apa dampak yang akan diakibatkan dari sampah ini terhadap kesehatan kita sendiri? Dampak tentang sampah akan menyebabkan mendapat kita penyakit diare dan juga lalat untuk
tentunya dampak sampah ini akan berdampak buruk bagi kesehatan kita, karena akan banyaknya lalat yang akan menghinggap kepada sampah, lalu dia juga berterbangan kepada makanan kita. Nah, makanan itu juga kita makan kembali. Nah, itulah yang akan menyebabkan kita sakit perut atau diare. Nah, dampaknya bagi lingkungan kita akan menjadi tercemar, gitu ya, akan menjadi rusak dan baunya juga tidak sedap, dan juga sampah ini juga akan merusak lingkungan ekosistem yang ada. Contohnya jika kita membuang sampah ke sungai, maka rusaklah ekosistem yang ada di sungai, maka akan rusaknya ikan-ikan yang ada di sungai ataupun biota-biota yang ada di sungai. Nah, mungkin itu Bu, dari dampak sampah. Tadi kita udah mengetahui tentang apa itu sampah, jenis-jenis sampah, pengelolaan sampah itu bagaimana, dan juga ya dampak sampah yang akan berakibatkan buruk kepada diri kita sendiri. Nah Bu, mungkin itu. Terima kasih atas waktunya Bu, tentang udah boleh untuk mewawancarai Ibu tentang tugas kuliah saya, yaitu tentang sampah. Saya terima kasih. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.